Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Triamandasari dari Prodi Perbankan Syariah akan menjelaskan sedikit tentang berwudu. Yang pertama yaitu adalah pengertian wudu. Wudu merupakan cara bersuci yang tujuan utamanya untuk menghilangkan hadas kecil seperti keluar angin dari dubur, buang air besar, buang air kecil, dan tidurnya. Wudu itu menjadi salah satu syarat untuk menunaikan ibadah seperti sholat. Ada beberapa syarat sah wudu. Yang pertama Islam, karena wudu itu termasuk ibadah. Dan yang kedua yaitu ada mumayyiz, karena wudhu itu merupakan ibadat yang wajib diniati. Yang ketiga air mutlak. Yang keempat tidak yang menghalangi sampai air ke kulit seperti getah dan sebagainya. Yang kelima tidak berhadas besar. Yang keenam masuk waktu sholat. 7 tahu akan kefarduan wudhu. Dan 8 tidak mengiktikadkan fardunya wudhu sebagai hal yang sunnah. Selanjutnya ada rukun wudhu. Yang pertama niat dalam hati. Yang kedua membasuh wajah 3 kali. Yang ketiga membasuh kedua tangan hingga siku 3 kali. Yang keempat mengusap kepala dari depan hingga belakang, lalu kembali lagi ke depan. Dan yang kelima membasuh kedua kaki hingga kedua mata kaki dengan menggosok-gosok dan menyela-nyelai jari kaki. Dan yang keenam tertib. Sebab-sebab yang membatalkan wudhu. Yang pertama keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur, baik berupa zat atau angin yang biasa ataupun tidak biasa seperti darah, baik yang keluar itu najis ataupun suci seperti ulat. 2 hilang akal sebab mabuk atau gila. 3 tidur kecuali dalam keadaan duduk yang pintu keluar anginnya tertutup dengan keadaan duduk yang tetap, maka tidak membatalkan wudhu. Implikasi wudhu terhadap ekonomi. Yang pertama ada produktivitas, ada 2 yaitu kesehatan. Wudhu yang dilakukan secara teratur dapat membantu menjaga kebersihan diri yang berdampak pada kesehatan secara umum. Orang yang sehat cenderung lebih produktif dalam bekerja. Yang kedua konsentrasi. Proses wudhu yang melibatkan gerakan-gerakan tertentu dan niat yang khusyuk dapat membantu meningkatkan konsentrasi. Disiplin, yaitu ada waktu. Wudhu dilakukan secara rutin yang menumbuhkan disiplin waktu. Disiplin waktu adalah salah satu kunci keberhasilan dalam berbagai bidang termasuk ekonomi. Dan yang kedua rutinitas. Wudhu menjadi bagian dari rutinitas harian yang teratur. Rutinitas yang baik dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi stres. Prakerja, tanggung jawab. Wudhu mengajarkan tentang tanggung jawab terhadap perintah agama. Sikap bertanggung jawab ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam bekerja. Yang kedua, integritas. Wudhu mengajarkan tentang kebersihan hati dan lahir. Orang yang memiliki integritas cenderung lebih dipercaya dan sukses dalam berbisnis. Kualitas hidup. Ada kesejahteraan. Wudhu memberikan ketenangan batin dan kesejahteraan spiritual. Orang yang merasa sejahtera cenderung lebih produktif dan kreatif. Yang kedua, kualitas hubungan sosial. Wudhu sebagai bagian dari ibadah sosial dapat memperkuat hubungan antar sesama muslim. Hubungan sosial yang baik dapat membuka peluang bisnis dan kerjasama. Kesimpulan dari implikasi wudhu terhadap ekonomi dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, kesehatan dan produktivitas. Wudhu yang melibatkan pembersihan diri dapat meningkatkan kesehatan individu. Yang kedua, industri dan pasar. Permintaan untuk produk kebersihan dan sanitasi seperti sabun dan air bersih meningkat seiring dengan kesadaran akan pentingnya wudhu, yang akan mendorong pertumbuhan industri terkait. Dan yang ketiga, kehidupan sosial. Praktik wudhu dalam konteks komunitas dapat memperkuat interaksi sosial. Dan yang keempat, pendidikan dan kesadaran. Pendidikan mengenai wudhu dan kebersihan dapat mengarah pada perilaku yang baik dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan. Secara keseluruhan, wudhu tidak hanya berfungsi sebagai ritual spiritual, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan melalui peningkatan kesehatan, pengembangan industri, dan penguatan komunitas. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum